teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Termasuk juga kawan Anda juga dari ICW juga dipesankan berbagai macam makanan lewat ojek online. Iya, Makanan. dan saat itu Nisa sedang berperan sebagai moderator. Oke. Tentu tindakan itu dapat dimaknai sebagai upaya mengganggu konsentrasi Nisa karena dia harus mondar-mandir dari tempat ke depan untuk melihat situasi banyaknya ojek online yang tiba-tiba datang ke rumah. Berbagai macam makanan dipesankan tuh. Berbagai macam makanan. Terima kasih Pak BW untuk penjelasannya. Ini penutup yang sangat lugas dan tegas begitu ya. Ini saya juga diteleponin nggak berhenti-berhenti ternyata. Saya juga diteleponin banyak banget itu yang telepon. Padahal Iya, ini banyak banget yang teleponin. Nggak apa-apa, mungkin mau kenalan Pak BW sama kita. Dan narasumber lain Mas Aiman seperti Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijayanto itu tidak bisa mengakses link Zoom tersebut. Maksudnya nggak bisa gabung? Tidak bisa gabung, tidak bisa mengakses, dan kami menduga mereka itu melihat nama-nama anak ICW itu siapa-siapa saja, dan mereka coba masuk ke sana, padahal tidak ada anak ICW yang tahu link tersebut. Oke. Jadi sekali kita approve mereka masuk ke dalam, maka mereka langsung mengacak-acak diskusi itu. Mulai dari mematikan mic, mematikan video. Ada yang sempat masuk akhirnya? Ada yang sempat masuk pada akhirnya. Si siluman itu ya? Pada pertama kali dibuka Zoom itu ada satu orang yang masuk, kami kira yang bersangkutan adalah narasumber, atau mungkin narasumber menggunakan gadget yang lain. Namanya nggak dikenal pada waktu itu? Namanya tidak dikenal, bahkan Mas Aiman ada 2 nama Busro Mukoddas saat itu. Oke. Saya tanyakan apakah ini akun Pak Busro atau bukan, dia katakan bukan, ternyata ada penyusup yang menggunakan nama para narasumber. Luar biasa. Anda menilai bahwa ada tujuan tertentu. Anda tahu siapa di belakang ini? Pasti adalah orang-orang yang tidak sependapat ketika kita advokasi tentang penguatan KPK. Ketika ada isu tentang KPK, ada beberapa kelompok pendengung ataupun buzzer yang selalu melancarkan fitnah kepada KPK. Biasanya ketika mereka sudah keluar ke permukaan, isunya semakin kuat, pasti akan ada upaya peretasan. Komentar. Ini kan semua terindikasi melanggar hukum. Ya. Harusnya dilaporkan hal ini ke pihak polisian. Apakah ada upaya tersebut dari pihak ICW, Anda dan kawan-kawan? Sebenarnya ini bukan delik aduan ya, ini delik biasa yang tanpa laporan sebenarnya mereka bisa proaktif. Sampai hari ini kami belum melihat penegak hukum tersebut proaktif terhadap kejadian ini. Kejadian ini kan bukan informasi yang tertutup. Publik hampir seluruh Indonesia sudah tahu bahwa ada pola peretasan seperti ini. Kalau kita tarik ke belakang dari tahun 2019 advokasi calon pimpinan KPK sampai hari ini, saya rasa ICW belum pernah ditanya lebih lanjut, diklarifikasi ihwal upaya peretasan ini. Saya akan coba kemudian dari Anda, saya menuju ke Nisa Zonzoa, yang juga mengalami peretasan terkait dengan pemesanan makanan oleh banyak sekali ojek online, betul ya? Ya, benar. Apa yang kemudian bisa diceritakan olehnya, saya akan menuju ke sana. Terima kasih Bung Kurnia Terima kasih, Ramadana, Mas peneliti Indonesia Corruption Watch. Yes. Terima kasih. STWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Ini nggak tahu Mbak, terus-terusan saya nggak. Nah, ini ke-mute lagi Pak. Iya. Trojan pasti, ada yang udah masuk ini. Emang ada dijual kok software-nya. Dan saudara, ada anggota Indonesia Corruption Watch yang lain, Nisa Zonzoa, yang baru mengalami peretasan, sebelumnya sering, tapi kali ini jauh lebih canggih dan jauh lebih rapi. Saya bersama dengannya. Mbak Nisa, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, kabar baik. Mas Aiman, apa kabar? Baik, sehat juga Mbak Nisa, semoga sehat semua. Jadi makanan apa yang diretas untuk dipesan? Yang datang itu ada pizza, ada sampai datang? seblak. Datang ya. Jadi harus dibayar dong nih? Iya. Oke. Tapi ada ceritanya Mas, nanti saya cerita. Jadi ada seblak level 5, ada pizza, ada nasi padang. Itu yang datang ya. Kalau yang tidak datang dan dimakan sama drivernya, karena saya nggak bisa dihubungi, itu ada dimsum. Kalau yang 3 tadi saya sebut di awal, mereka kan datang ke rumah gitu, terus saya jelaskan kondisinya. Sebetulnya abang-abang drivernya baik semua ya, mereka tidak mau dibayar begitu. Cuman kan saya nggak enak aja gitu ya, karena memang
sudah dibawa gitu, dan ketika teman-teman driver konfirmasi ke pusat itu tidak dianggap order fiktif karena memang ordernya lewat akun saya begitu. Jadi bukan orang menggunakan nama yang sama dengan saya pakai nomor lain, bukan, tapi memang akun saya yang dipakai. Jadi akhirnya saya ya udahlah, saya ambil aja makanannya, terus saya bayar ke drivernya. Yang sempat datang dibayar ya lumayan juga lah ya, ratusan ribu nggak sampai jutaan sih ya. Enggak, ya 200.000 aja Mas. Oke, tapi yang ada beberapa yang nggak tahu juga nih, diambil oleh driver ojek online-nya itu, dan mereka nggak bisa hubungi Mbak Nisa, akhirnya mereka harus bayar sendiri ojeknya. Itu saya hubungin juga Mas, karena sorenya ketika akun saya kembali, yang tadi saya cerita beli dimsum, dia orderannya masih berputar terus di aplikasi saya. Entah kenapa, mungkin karena bekas diretas itu, jadi saya masih bisa kontak sama drivernya. Kata drivernya nggak usah diganti karena sama dia memang dimakan dimsumnya. Tapi kan di sisi yang lain kondisi itu sebetulnya harusnya tidak terjadi begitu kalau tidak diretas. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya sering diretas, tapi yang sekarang yang paling canggih. Kenapa? Kenapa? Saya kalau ditanya kenapa, sebetulnya gini Mas, kami melihatnya ini terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Karena juga selain peretasan Telegram, percobaan masuk ke akun Telegram, di tahun ini ada peretasan WhatsApp dan itu berhasil. Lalu selain itu ada percobaan masuk ke email. Lalu kalau saya juga ada Tokopedia saya diubah PIN-nya, tapi nggak dipakai belanja gitu ya. Untungnya nggak dipakai belanja. Terus juga sama akun ojek online saya. Tadi kan ada food bombing, ada GoRide, ada GoCar yang datang. Lalu kalau ditanya kenapa ini paling canggih, kami menduga orang atau kelompok yang melakukan ini adalah orang-orang yang pasti mempunyai akses begitu ya terhadap kekuasaan. Ini dugaan kami begitu ya. Anda mengatakan ini bahwa terkait dengan oknum di kekuasaan? Enggak, bukan oknum di kekuasaan, tapi diduga mempunyai akses gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat gitu ya Mas, ini kan alatnya canggih gitu ya. Kalau alat canggih itu kan pasti mahal gitu. Nah mahal itu uangnya nggak mungkin kalau misalnya perseorangan gitu ya. Poin utamanya ya ini adalah kelompok atau orang yang tidak suka dengan kerja-kerja yang kami lakukan, dengan kritik-kritik yang sedang kami lakukan saat ini begitu, khususnya terhadap pelemahan KPK begitu. Dikhawatirkan adalah ketika kemudian akun-akun tersebut menuliskan hal-hal yang melanggar hukum, lalu kemudian ini menjadi proses hukum. Ya, itu juga sempat menjadi kekhawatiran kami begitu ya, ketika akun WhatsApp khususnya diambil alih, ada ketakutan gitu mereka akan melakukan misalnya seperti pada kasusnya Ravio begitu ya di tahun 2020. Tapi ternyata setelah kembali WhatsApp-nya tidak ada mereka misalnya pelaku menuliskan sesuatu, mengirimkan sesuatu di WhatsApp milik kami. Terakhir Mbak, apakah ingin melaporkan hal ini kepada penegak hukum, polisi? Ya, kami di ICW saat ini sedang mempersiapkan begitu, Mas Aiman, sedang mengumpulkan data-data begitu ya, terus tidak serta-merta langsung karena kan semuanya harus disiapkan dengan baik. Lalu kenapa juga kita sekarang mau melaporkan? Karena kan ini terus-menerus dilakukan begitu, dan kami khawatir jika para pelaku peretasan digital ini didiamkan, mereka akan semakin bertindak sewenang-wenang begitu. Dan itu sebetulnya sangat mengkhawatirkan, apalagi kita berada pada iklim demokrasi, mengapa masih ditempuh cara-cara teror seperti ini. Kita harus terus merawat kebebasan sipil, sebagaimana kita juga terus harus merawat keberagaman. Ya, betul sekali itu Mas Aiman, karena kasusnya peretasan ini nyangkut tadi Mas Aiman bilang soal keberagaman, ini tidak hanya menerpa aktivis anti korupsi, tapi aktivis-aktivis di sektor yang lain, misalnya sektor keberagaman, lingkungan, buruh, itu juga kerap mengalami upaya teror digital ini, begitu, dan kita tidak bisa membiarkan begitu ya munculnya otoritarian digital seperti saat ini, begitu. Terima kasih Mbak Nisa Zonzoa, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW. Ya, terima kasih banyak Mas Aiman. Terima kasih sama-sama Mbak Nisa, sehat selalu. Untuk menyadap, meretas, bahkan melakukan teror ya, ini harus dengan menggunakan perangkat yang canggih. Nah, itu tergantung efeknya yang dia lihat apa saja nih. Sekarang kita bicara yang paling canggih, Pegasus. Apakah Indonesia masuk di sini? Oke, kita lihat. Saya akan menelisiknya eksklusif